Hai, selamat pagi, aku Rika. Untuk selanjutnya, tanggal 27 September 2023 itu kan aku tes pemeriksaan laboratorium. Nah, ini hasilnya. Keterangan klinis aku dulu itu memang morfea dan saat ini juga morfea profunda. Di sini ada pemeriksaan hematologi. Hematologinya 10 parameter. Hemoglobin aku itu termasuk low, hasilnya itu 11 gram per desiliter, nilai normalnya 12,3 sampai 15,3. Hematokrit low, hasilnya 34,5%, nilai normalnya 36 sampai 45%. Leukosit hasilnya 7,67, 10⁻³ UL, nilai normalnya 4,4 sampai 11,3. Di sini hasil aku alhamdulillah normal untuk leukosit. Eritrosit low 4,38 juta per UL, nilai normalnya 4,5 sampai 5,1. Untuk trombositnya normal, hasilnya 369.000 per UL, nilai normalnya 150 sampai 450.000 per UL. Untuk indeks eritrositnya kan tadi secara gamblang keseluruhan itu 4,38. Jadi MCV itu mean cell volume, jadi ukuran atau volume rata-rata eritrosit. Jadi untungnya memang tidak terlalu rendah ya, cuman kurang sekitar 1,2an lah gitu. Selain itu ada MCH, mean cell hemoglobin. Rata-rata jumlah rata-rata eritrosit dalam hemoglobin rendah atau low, dua nilainya. Hasilnya itu 25,1 Pg, sedangkan nilai normalnya 27,5 sampai 33,2. Selain itu ada MCHC ya. MCHC itu mean cell hemoglobin konsentrasi. Jadi konsentrasi hemoglobin eritrosit rata. Tahu juga hasilnya 31,9%, sedangkan nilai normalnya 33,4 sampai 35,5. Ada RDW CVR, ini hasilnya 13,9%, sedangkan nilai normalnya 11,5 sampai 14,5. Selain itu RDW itu apa ya? Jadi RDW itu red cell distribution width, jadi variasi ukuran eritrosit ya. Lalu ada RDW SDF, itu hasilnya 40,0 FM, nilai normalnya 36,4 sampai 46,3. Selain itu ada hasil pemeriksaan kimia SGOT AST, hasilnya alhamdulillah normal 15 U per L, nilai normalnya 15 sampai 37, pas banget ya. GPT ALT hasilnya 9 per L, nilai normalnya 0 sampai 55. Ureum 17,7 mg per desiliter, nilai normalnya 15 sampai 40. Kreatinin 0,60 mg per desiliter, nilai normalnya 0,57 sampai 1,11. Nah, secara keseluruhan itu normal, cuman ada yang kurang itu di hemoglobin, hematokrit, eritrosit, dan indeks eritrositnya udah tentu rendah. Jadi MCH-nya juga rendah. Ini itu memang udah jadi udah jadi penyakit tahunan mungkin ya buat aku, soalnya dari dulu dari MTS udah kenal sama saum gitu, memang udah rutin. Itu bukan aku nyalahin puasa juga, cuman masih sekitar Senin dan Kamis gitu puasanya. Cuman pas aku aliyah, aku kenal sama temen yang rajin banget ibadahnya, terus sampai sebangku. Itu teman sebangku aku saum Daud, tamat dari tingkat 1 sampai tingkat 3, sampai akhirnya aku nyoba gitu buat ngikutin gimana sih rasanya saum Daud. Ternyata pas dirasakan itu lebih enak gitu. Jadi ya aku coba untuk saum Daud, cuman ketika aku berbuka puasa sama minum, mungkin itu kebutuhan gizi aku tidak terpenuhi. Sementara itu makanan yang aku konsumsi itu kurang mengandung zat besi, jadilah aku anemia. Terus dilanjut pas kuliah juga sama, kurang makan atau mengonsumsi yang memang seperti daging merah, hati-hatian kayak gitu. Jadi
ya masih anemia gitu. Dan saumnya juga dilanjut, terus olahraga juga enggak gitu, diabaikan. Padahal kan memang dulu udah ada ya penyakit ini, cuman aku ogah-ogahan gitu untuk menerima kondisi aku saat ini gitu. Untuk saat ini aku menjalankan pengobatan dan aku mencoba untuk menerima segala sesuatu karena ujian yang Allah kirimkan itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan teman-teman juga tahu gitu. Ya, aku belajar dari sini. Kalau teman-teman juga ada di tahapku dulu, ayo kita belajar untuk bersyukur, belajar untuk menerima kekurangan kita. Ketika kita tidak sempurna, it's okay, karena memang semua orang itu diciptakan bukan untuk sempurna, tapi untuk berguna sejatinya gitu, untuk bermanfaat untuk orang lain, termasuk aku sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi motivasikan kayak gitu. Nah, kalau misalnya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan ini itu bahwa karena itu produksi sumsum tulangku itu sebenarnya sehat atau enggak. Nah, aku kan ada autoimun, jadi otomatis ada sesuatu yang memang kurang di diri aku gitu. Untuk memenuhi kekurangan hasil pemeriksaan ini, untuk nanti dievaluasi bulan selanjutnya. Jadi secara garis besarnya itu, sel darah merah itu eritrosit. Jadi eritrosit aku itu kurang gitu di tubuh. Misalnya aku tinggi badan kan 155 cm, berat badan aku 50, tapi kebutuhan hemoglobin aku kurang, berarti memang dalam segi konsumsi makan dan minum itu kurang. Jadi yang harus diperbaiki intinya dalam apa ya, dalam makan. Aku dulu waktu sudah sekian ribu kali aku ke RSHS, aku mengonsumsi obat ya sampai jengah kan, jadi ada konsisten, ada konsisten, ada enggak, sampai akhirnya aku berpikir lagi untuk saat ini aku memang harus benar-benar pengobatan. Selain pengobatan, aku juga harus benar-benar dalam masalah makan ya. Percuma maksudnya kita berobat, dikasih terapi, diperiksa segala macam, tapi makanan gak kita ubah, mau berubah gimana gitu. Soalnya sumsum tulang bisa memproduksi sejumlah sel-sel darah itu dari apa? Ya dari makanan gitu. Jadi kalau mau sehat ya tentunya makanannya juga harus sehat. Jadi kenapa harus mengetahui nilai MCV, MCH, MCHC itu? Karena di sini ada penjelasannya lagi. Aku ada di MCV, kan ada 3 ya. MCV itu mikrositik, normositik, dan makrositik. Itu yang normositik sama makrositik banyak banget penjelasannya. Aku ada di tahap mikrositik, jadi memang MCV aku kan turun. Nah, itu aku termasuk yang mikrositik. Yang mikrositik itu salah satunya yaitu defisiensi besi, anemia dari dulu juga. Padahal aku pengen donor, tapi memang kurang darah, jadi kan gak bisa. Diperbaiki dari apa ya, makan gitu. Teman-teman makasih ya udah dengerin cerita aku. Bye.